Loh, berarti kamu punya dua bayi sekarang, bukan satu. Lia, dua bayi yang sama-sama keras kepala, balas Abraham, memegangi pelipisnya. Siska menaruh majalahnya, lalu menatap lembut. Hanum lagi manja, nak. Biasalah. Ibu hamil apalagi menjelang lahiran, emosinya naik turun. Mungkin dia kangen, pengen lebih diperhatiin. 63. Tapi Kevin juga butuh aku, Bu. Nah, itu artinya kamu harus belajar berbagi perhatian. Tapi malam ini, biar Elbo aja yang ngurus Kevin. Kamu temani Hanum, jangan sampai dia merasa sendirian. Abraham menatap ibunya, tampak lega. Serius, Bu. Kevin lagi susah banget ditenangin. Elbu udah terbiasa ngurus kamu dulu, nak. Kalau cuma Kevin, kecil itu. Ucap Siska dengan senyum penuh wibawa seorang ibu yang berpengalaman. Abraham akhirnya ikut tersenyum. La mendekat, mencium tangan ibunya dengan lembut. Terima kasih, Bu. Pergi sana. Hanum pasti lagi nunggu kamu sambil cemberut, ujar Siska sambil melambai pelan. Abraham berjalan naik kembali ke lantai 2. Dari balik pintu kamar, terlihat Hanum sudah tertidur miring sambil memeluk bantal, namun begitu mendengar pintu terbuka, matanya perlahan terbuka. Kamu balik juga, Mas. Ucapnya setengah sadar. Lia, Kevin sekarang sama Elbu. Dia udah tenang, jawab Abraham pelan sambil duduk di tepi ranjang. Syukurlah, Hanum berbisik pelan, matanya setengah terpejam. Sekarang kamu punyaku. Abraham terkekeh kecil, lalu berbaring di sampingnya, membelai rambut panjang istrinya yang acak-acakan karena sering berubah posisi tidur. La menatap wajah Hanum yang damai, lalu menunduk mencium perut besarnya perlahan. Selamat malam, buat kalian bertiga. Bisiknya lirih. Papa jagain kalian. Dari luar kamar, suara Siska samar-samar terdengar meninabobokan Kevin di pelukan. Rumah itu terasa begitu hangat malam itu hangat oleh cinta yang sederhana namun nyata, di antara rengekan kecil, cemburu manja, dan tawa lembut keluarga kecil itu. 64. 50. Hanum. Hanum terlihat bersemangat pagi itu, meski perutnya yang besar membuat langkahnya agak lambat. La mengenakan gamis longgar berwarna krem dan jilbab pastel yang membuat wajahnya tampak segar meskipun semalam ia sulit tidur. Sementara di meja makan, Siska tengah menyiapkan sarapan ringan untuk Kevin dan pengasuhnya. Bu, bagaimana kalau kita belanja sekalian ke supermarket baru di dekat taman kota? Katanya lengkap dan segar-segar barangnya, ucap Hanum sambil tersenyum lembut, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya karena sejak pagi Abraham belum memberi kabar. Siska menatap Hanum sejenak, lalu tersenyum maklum. Boleh, nak. Tapi nanti kamu jangan terlalu banyak jalan, ya. Ingat, usia kandunganmu sudah 8 bulan lebih. Ibu nggak mau kamu kecapean. Hanum mengangguk cepat. Lia, Bu. Aku cuma bosan di rumah terus. Lagian Kevin juga bisa sekalian lihat-lihat. La menatap ponselnya lagi, berharap ada pesan masuk dari Abraham, namun tetap nihil. La menggigit bibirnya pelan, mencoba menenangkan diri. Siska memperhatikan gerak-gerik Hanum itu. La tahu betul rasa khawatir menantunya. Tanpa banyak tanya, Siska mengambil tas tangannya dan berkata lembut, "Ayo, kita berangkat saja. Biar ibu yang kirim pesan ke Abraham, nanti kalau dia sudah baca, dia pasti menyusul." Siska pun mengirim pesan singkat ke Abraham. Bian, Mama dan Hanum keluar sebentar belanja bulanan. Hanum kelihatan bosan di rumah, jadi ibu ajak sekalian jalan. Nanti kalau sudah selesai, kita langsung pulang. Jangan khawatir. Hanum tersenyum lega melihat ibu mertuanya begitu perhatian. La tak menyangka, hubungan mereka yang dulu terasa canggung kini berubah begitu hangat. Tak lama, mereka pun berangkat bersama Kevin dan pengasuhnya.
Mobil keluarga melaju perlahan keluar dari gerbang rumah. Di kursi belakang, Hanum menatap keluar jendela dengan senyum kecil tanpa tahu bahwa di tempat lain, Abraham tengah berada di ruang rapat tegang, menatap layar laptop yang memperlihatkan laporan keuangan mencurigakan dari proyek cabang, sesuatu yang mungkin akan kembali menyeret masa lalu kelam perusahaan mereka. Supermarket sore itu cukup ramai, aroma roti panggang bercampur dengan wangi buah segar memenuhi udara. Hanum berjalan perlahan di lorong buah-buahan, satu tangannya memegang troli sementara tangan lainnya menelusuri kulit jeruk untuk memilih yang paling segar. Perutnya yang besar membuarnya sedikit membungkuk saat mengambil buah di rak bawah. Kevin duduk manis di dalam troli kecil yang didorong oleh pengasuhnya, sementara Siska baru saja beranjak ke bagian alat dapur beberapa lorong dari sana. Hanum tengah menunduk memeriksa harga apel ketika sebuah bayangan tinggi berdiri di hadapannya. Suara berat yang begitu dikenalnya terdengar pelan, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup keras. Hanum. Hanum menegakkan tubuhnya perlahan, matanya membulat seketika. Sosok itu adalah Galih. Lelaki yang dulu pernah menjadi suaminya, yang kini tampak lebih kurus, wajahnya tirus dan suram, namun tatapan matanya masih 65. Menyimpan api yang sama, iri, dendam, dan penyesalan. Galih. Suara Hanum gemetar, antara terkejut dan tidak percaya. Apa yang kamu lakukan di sini? Galih tidak menjawab. Lah hanya tersenyum miring, langkahnya mendekat satu demi satu. Hanum mencoba mundur, tapi troli di belakangnya menghalangi. Saat ia hendak memutar badan, tangan kasar itu lebih dulu menyentuhnya, menggenggam jemarinya yang sedang memegang buah. Galih. Lepaskan aku. Seru Hanum spontan. La menarik tangannya kuat-kuat, tapi genggaman Galih justru semakin erat. Wajah Hanum menegang, napasnya memburu. Kamu gila. Aku sedang hamil. Namun Galih hanya terkekeh, suara tawanya berat, penuh getir. Aku tahu. Dan lihat kamu sekarang, bahagia sekali, iya. Dulu kamu menangis tidak mau dicerai. Sekarang, bahkan anaknya pun bukan anakku. Cukup, Galih. Jangan bicara seenaknya. Hanum memukul tangannya, membuat buah jeruk yang ia pegang jatuh dan menggelinding di lantai. Galih menatapnya tajam, dan tiba-tiba tangannya kembali teruluh. Kali ini lebih berat menggenggam pergelangan tangan Hanum lalu menariknya sedikit mendekat. Kalau dulu aku nggak buang kamu, mungkin kamu masih jadi milikku, bisiknya dingin, wajahnya semakin dekat, napasnya terasa di wajah Hanum. Hanum berusaha menepis, tubuhnya gemetar, tetapi tenaganya tak sekuat dulu. Lepas, Galih. Serunya keras, matanya menatap sekeliling berharap Siska segera kembali. Galih malah semakin mendekat, senyum sinis di bibirnya. Kenapa? Takut suamimu tahu kamu masih bisa gemetar kalau aku begini. Sebelum Hanum sempat berteriak, suara langkah seseorang dari ujung lorong terdengar semakin mendekat cepat. Dan saat itu juga, Galih menoleh, wajahnya menegang. Hanum menatap ke arah suara itu, napasnya memburu, dan suara berat dan tegas itu menggema di antara lorong-lorong supermarket, cukup keras hingga membuat beberapa pengunjung menoleh. Lepaskan dia, Galih. Galih terkejut, refleks melepaskan genggamannya pada Hanum. Suara langkah cepat mendekat dan dalam hitungan detik, Abraham sudah berdiri di hadapan mereka, wajahnya merah padam oleh amarah. Paman Abraham. Galih belum sempat menyelesaikan kalirnatnya ketika tinju keras mendarat tepat di rahangnya. Tubuhnya oleng ke belakang, menabrak tumpukan keranjang belanja hingga beberapa buah berhamburan ke lantai. Berani-beraninya kamu sentuh Hanum. Geram Abraham, nadanya seperti bara. Matanya tajam, penuh kebencian yang menahan diri untuk tidak menghancurkan lawannya di tempat umum itu. Galih bangkit dengan wajah memar, menatap Abraham dengan tatapan muram bercampur sakit hati.
Kau sudah mengambil semuanya, sekarang mau apa lagi? 66. Abraham mencengkeram kerah bajunya, menahannya kuat. Aku hanya mengambil apa yang kau buang. Wanita yang seharusnya kau lindungi, tapi malah kau sakiti. Beberapa petugas supermarket mulai mendekat mencoba menenangkan, tapi suasana sudah tegang. Hanum berdiri di dekat troli, kedua tangannya memegangi perut besarnya. Napasnya menemburu, wajahnya memucat. Mas, Mas Bian, panggilnya lirih. Abraham menoleh cepat. Sayang, kamu kenapa? Hanum memegangi perutnya lebih kuat, ekspresinya menahan sakit. Perutku sakit banget. Suaranya nyaris tak terdengar. Abraham langsung melepaskan Galih dan berlari menghampiri Hanum. Wajahnya berubah panik seketika, lututnya nyaris goyah melihat air mata Hanum menetes. Sayang. Hei, lihat aku, napas pelan, iya. Abraham menahan tubuh Hanum agar tidak jatuh, sementara Siska yang baru saja muncul dari lorong sebelah terkejut melihat pemandangan itu. Ya Tuhan, Hanum. Seru Siska menjatuhkan keranjang belanjaannya dan segera berlari ke arah mereka. Bu, Hanum kesakitan. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Kata Abraham cemas, mengangkat tubuh istrinya yang mulai lemas. Mas. Hanum menggenggam tangan suaminya erat, matanya berair. Tolong. Tolong anak kita. Tenang. Aku di sini, aku nggak akan ninggalin kamu, ucap Abraham dengan suara bergetar, lalu membopong Hanum menuju mobil, sementara Siska buru-buru mengangkat Kevin dari troli dan mengikuti dari belakang. Galih hanya bisa berdiri terpaku di tempat, darah menetes dari sudut bibirnya. La menatap kepergian mereka dengan pandangan kosong, dadanya sesak oleh rasa bersalah dan penyesalan yang tak terbendung. Suara langkah Abraham dan jeritan panik Hanum semakin menjauh. 1. 67. 51. Rumah sakit. Lorong rumah sakit malam itu penuh dengan suara langkah cepat dan aroma antiseptik yang menusuk hidung. Abraham berjalan mondar-mandir di depan ruang gawat darurat dengan wajah tegang, matanya merah, napasnya memburu. Di tangan kirinya, Kevin yang masih kecil menangis kencang, seolah ikut merasakan ketegangan ayahnya. Pintu ruang IGD terbuka. Seorang dokter kandungan keluar dengan masker masih menempel di wajahnya. Siska yang duduk di kursi tunggu langsung berdiri, begitu pula Abraham. Dok, bagaimana keadaan istri saya? Tanya Abraham tergesa, suaranya berat dan gemetar. Dokter menarik napas panjang. Tuan Abraham, kondisi Ibu Hanum cukup kritis. Tekanan darahnya menurun drastis akibat kontraksi mendadak. Kami sudah coba stabilkan, tapi detak jantung salah satu janin mulai melemah. Wajah Abraham langsung memucat. Apa maksud dokter? Apa maksudnya? Janin melemah. Ini kehamilan kembar, Tuan, jelas dokter dengan nada serius. Satu janin dalam kondisi stabil, tapi yang satunya harus segera diselamatkan lewat operasi. Kami butuh izin Anda sekarang juga untuk melakukan operasi caesar darurat. Siska menutup mulutnya dengan kedua tangan, air matanya langsung mengalir. Ya Tuhan. Dok, apa harus segera dioperasi? Kami pergi dari rumah ke supermarket sekitar beberapa jam, jika harus dioperasi segera mungkin Hanum hanya memerlukan waktu beberapa jam untuk berpuasa, dia belum makan apapun sejak meninggalkan rumah. Dokter itu mengangguk. Abraham menatap dokter itu, kehilangan kata-kata. Tubuhnya kaku, lalu pelan-pelan mengangguk. Lakukan apapun untuk selamatkan Hanum dan bayi-bayi kami, dok. Saya mohon. Dokter mengangguk cepat. Baik, kami akan segera mulai. Harap Tuan tunggu di sini. Begitu dokter berlari kembali ke ruang operasi, Abraham menatap pintu itu lama. Kevin di gendongannya mulai merengek pelan, menyebut, Mama. Dengan suara kecil yang nyaris tak terdengar. Suara itu menghantam batin Abraham lebih keras dari apapun.
La mendekap anaknya erat, suaranya pecah. Lia, nak. Mama akan baik-baik saja. Mama pasti kuat. Beberapa menit kemudian, perawat datang membawa pakaian operasi tambahan dan meminta tanda tangan Abraham untuk persetujuan tindakan. Tangannya bergetar hebat saat menulis namanya di kertas itu, tinta hampir berantakan. Perawat juga menjelaskan jika operasi akan dilakukan beberapa jam lagi, sesuai prosedurnya. Siska menghampirinya, menggenggam tangan anaknya. Nak, kamu harus kuat. Demi Hanum dan cucu-cucuku. Abraham menatap ibunya, lalu menunduk, suaranya pelan tapi penuh tekad. Hanum sudah banyak menderita, Ma. Aku nggak akan biarkan dia kehilangan apapun lagi, tidak kali ini. Beberapa jam berlalu. Lampu ruang operasi menyala terang, tanda prosedur telah dimulai. Dari balik kaca, Abraham bisa melihat bayangan tim medis bergegas, suara monitor terdengar samar. 68. Hening menyelimuti ruang tunggu, hanya terdengar tangisan Kevin dan detak jam dinding yang seolah berjalan begitu lambat. Malam itu, rumah sakit menjadi saksi dari rasa takut terbesar yang pernah dirasakan Abraham. Di depan ruang operasi, ia berdiri terpaku, menatap lampu merah di atas pintu yang masih menyala tanda operasi belum selesai. Kevin tertidur di pangkuan Siska, setelah tangisnya reda karena kelelahan. Tapi Abraham tidak bisa duduk, tidak bisa diam. La berjalan mondar-mandir, kepalanya dipenuhi bayangan buruk yang ingin ia buang sejauh mungkin. Ya Tuhan! Bisiknya pelan. Tolong selamatkan Hanum dan anak-anakku. Abraham takut, kejadian setahun yang lalu akan dia alami lagi hari ini. Abraham takut kehilangan Hanum, karena dia sudah pernah kehilangan Alma sekali di meja operasi. Siska memandangi putranya dengan mata sendu. Kamu tahu, nak. Dulu waktu kamu belum lahir dan aku menunggumu di ruang operasi seperti ini, rasanya sama. Antara hidup dan mati. Semua orang menunggu kabar kelahiranmu. Tapi kalau Tuhan sudah menuliskan takdir, tak ada yang bisa mengubahnya. Kamu harus percaya Hanum kuat. Dia wanita yang Tuhan kirim untuk menguatkan kamu. Abraham berhenti melangkah, menatap ibunya. Wajahnya sayu, mata yang biasanya tegas kini tampak kosong. Aku takut, Ma. Takut kehilangan mereka. Hanum sudah membuat aku jadi manusia yang lebih baik. Aku nggak sanggup kalau dia harus pergi. Siska berdiri, menggenggam tangan anaknya. Kalau cinta karena tulus, Tuhan pasti kasih keajaiban. Jam terus berputar. 2 jam terasa seperti 2 tahun. Hingga akhirnya, pintu ruang operasi terbuka. Seorang dokter keluar dengan pakaian hijau lengkap, masker masih menutupi wajah. Abraham spontan berdiri, hampir berlari. Dok, bagaimana kondisi istri saya? Suaranya parau, seperti hampir pecah. Dokter itu menatapnya, lalu menurunkan masker perlahan. Wajahnya kelelahan, tapi tersenyum kecil. Selamat, Tuan Abraham. Operasi berjalan lancar. Kedua bayi berhasil diselamatkan. Air mata Abraham langsung jatuh tanpa bisa ditahan. La hampir tak bisa bicara, hanya bisa menunduk dan mengucap syukur. Terima kasih, dok. Terima kasih. Tapi, suara dokter itu menurun, membuat dada Abraham kembali menegang. Elbu Hanum kehilangan cukup banyak darah. Dia masih lemah, tapi kondisinya stabil. Kami akan memantau beberapa jam ke depan. Siska menutup mulutnya, menahan tangis haru. Bolehkah saya lihat mereka? Tanya Abraham cepat. Dokter mengangguk. 1 bayi laki-laki, 1 perempuan. Bayi perempuan lahir lebih dulu. Keduanya sehat dan kuat, meskipun lahir sedikit prematur. Ketika perawat membawa 2 inkubator kecil keluar dari ruang operasi, Abraham mendekat. 2 bayi mungil itu masih tidur dengan selimut putih, pipinya merah muda, mungil dan sempurna. 69.
Ini mereka, Hanum. Gumam Abraham lirih, suaranya bergetar. Anak-anak kita. Tangannya bergetar ketika menyentuh kaca inkubator. La merasakan sesuatu yang meledak dalam dadanya, rasa lega, cinta, dan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Beberapa jam kemudian, di kamar perawatan. Hanum perlahan membuka mata. Cahaya lembut dari lampu tidur menerangi wajahnya yang pucat. Tubuhnya lenah, tapi pandangan pertamanya langsung mencari sosok yang paling ia rindukan. Mas. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Abraham yang duduk di kursi di samping ranjang langsung menegakkan tubuhnya, mendekat, dan menggenggam tangan Hanum. Sayang, kamu sadar. Suaranya penuh haru. Hanum tersenyum lemah. Bayinya. Bagaimana? Dua-duanya selamat, jawab Abraham cepat, matanya berkaca. Anak kita sehat, kuat, persis kayak kamu. Air mata menetes di sudut mata Hanum. La tersenyum sambil menatap suaminya. Aku kira, aku nggak akan bisa melihat kamu lagi. Abraham mencium tangan Hanum dengan lembut. Jangan pernah bilang ayak gitu lagi. Aku nggak akan biarin kamu pergi. Aku janji, Hanum. Sekarang kamu istirahat dulu, nanti aku minta perawat untuk membawa itu ke sini. Hanum menatap suaminya, suaranya bergetar, aku pengen lihat mereka sekarang. Abraham sempat ragu, tapi akhirnya tersenyum dan mengangguk. La memanggil perawat untuk membawa 2 inkubator kecil ke kamar. Beberapa menit kemudian, bayi kembar itu dibawa masuk. Hanum menatap mereka dengan mata berbinar, tangannya gemetar ketika menyentuh selimut mereka. Cantik banget, ucapnya lirih pada bayi perempuan. Dan yang ini, tampan seperti papanya. Abraham tertawa kecil, menatap ketiganya istrinya dan 2 buah hatinya. Kita kasih nama apa? Tanyanya lembut. Hanum terdiam sejenak, lalu berbisik, yang perempuan, Aruna. Artinya cahaya. Dan yang laki-laki, Ardan. Artinya pelindung. Aruna dan Ardan, ulang Abraham pelan, senyum hangat terlukis di wajahnya. Nama yang indah, seperti kamu. Di mana Kevin? Tanya Hanum lemah, Abraham tersenyum. Mama membawanya pulang untuk istirahat. Hanum menatapnya sambil tersenyum, matanya berkaca. Makasih, karena udah nggak pernah nyerah jagain aku. Abraham menunduk, mencium kening Hanum lana sekali. Aku yang berterima kasih, karena kamu yang selalu jadi alasan aku untuk pulang. 70. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Abraham menangis bukan karena takut, tapi karena bahagia. Hanum mengulurkan tangan, menyentuh pipinya. Kita sudah sampai di titik ini, Mas. Setelah semua badai yang kita lewati. Abraham menatapnya, suaranya bergetar, dan aku akan pastikan gak ada badai lagi yang berani mendekat. 71. 52. Galih. Pagi itu udara masih dingin, embun belum mengering di halaman rumah keluarga Miranti. Burung-burung baru saja mulai berkicau di pepohonan, tapi ketenangan itu buyar ketika suara bentakan keras terdengar dari arah pintu utama. Brak! Pintu besar itu terbuka dengan kasar. Abraham melangkah masuk, dengan wajah merah padan dan tatapan penuh bara. Kemejanya belum sempat dirapikan, napasnya berat, dan sorot matanya menyalak seperti binatang buas yang kehilangan kendali. Tanpa sepatah kata pun, ia langsung menghampiri sosok yang tengah berbaring santai di sofa ruang tamu. Belum sempat pria itu bangkit, tinju keras Abraham mendarat tepat di rahangnya. Baf! Galih terjerembab ke lantai, darah segar langsung keluar dari sudut bibirnya. Abraham! Apa-apaan ini? Teriak Miranti yang muncul dari arah ruang makan, terkejut melihat Abraham datang tanpa pemberitahuan, dengan amarah yang begitu membara. Namun, Abraham tak menjawab. La mencengkram kerah baju Galih dan kembali menarik tubuh pria itu, lalu menghantamkan pukulan kedua lebih keras, lebih kejam.
Prang! Sebuah vas bunga pecah di lantai, terkena benturan tubuh Galih yang nyaris tak bisa melawan. Berhenti! Jerit Miranti, menahan napas karena panik. Abraham! Cukup! Apa yang terjadi, Nak? Abraham menoleh cepat, matanya mermerah. Tante! Suaranya berat, penuh dendam. Anak tante hampir membunuh istri dan anak-anakku. Miranti tepaku, wajahnya seketika pucat. Apa maksudmu? Kalau aku terlambat sedikit. Abraham melanjutkan, giginya terkatup rapat menahan emosi. Hanum dan bayi kembarku bisa mati karena ulah manusia busuk ini. La kembali menatap Galih yang kini terduduk lemah di lantai, menatap keponakannya itu dengan ketakutan yang bercampur rasa malu. Miranti mendekat, lalu menamparkan putranya tanpa ampun. Plak! Suara tamparan itu menggema di seluruh ruangan. Apa yang kamu lakukan, Galih? Sampai pamanmu ini datang ke rumahmu dengan amarah seperti ini. Kau gila! Bentaknya dengan mata berkaca. 72. Galih terengah, menahan darah di bibirnya. Aku cuma apa? Potong Abraham keras, nadanya seperti gemuruh petir. Kau cuma ingin menghancurkan hidupku lagi. Kau cuma ingin menyakiti Hanum yang sudah kamu rusak dulu. Aku sudah memperingatkanmu, Galih. Tapi ternyata kau memang gak pernah belajar. Miranti menatap anaknya tajam, air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Kau benar-benar mempermalukan aku. Setelah semua yang keluarga Abraham lakukan buat kamu. Galih menunduk. Aku cuma ingin Hanum kembali. Aku nggak bermaksud mencelakainya. Aku cuma... Abraham langsung menarik kerah baju Galih lagi, mendorongnya ke dinding hingga tubuh pria itu terguncang. Kau mau Hanum kembali? Ucapnya dingin, nadanya serak tapi tajam. Kau pikir dia masih bisa mencintai orang yang pernah membunuh bayinya? Orang yang menelantarkannya demi perempuan lain. Galih memejamkan mata, rahangnya bergetar menahan tangis. Tapi Abraham tidak berhenti di sana. Dengar baik-baik, Galih. Sekali lagi kau berani muncul di hadapan Hanum, menyentuh, atau bahkan menyebut namanya, aku nggak peduli lagi kau keluarga atau bukan. Aku akan pastikan kau menghilang dari hidupku, dari keluargaku, dan dari kota ini. La melepaskan cengkeramannya dengan kasar hingga tubuh Galih jatuh terduduk di lantai. Miranti yang masih terisak akhirnya menatap Abraham, suaranya bergetar, Nak. Maafkan tante. Aku tidak tahu anakku sekeji itu. Aku minta maaf atas nama Galih. Abraham menatap wanita parubaya itu dengan napas berat, emosinya perlahan mereda. Aku nggak akan bawa urusan ini ke polisi, tante, hanya karena aku menghormati tante. Tapi tolong, jaga anak tante. Aku nggak mau Hanum terluka lagi hanya karena masa lalu yang seharusnya sudah mati. Miranti menunduk, air matanya menetes di lantai. Bagaimana kondisi Hanum sekarang? Abraham menarik napas dalam-dalam, menahan getir di dadanya. Dia sudah di rumah. Kondisinya masih lemah, tapi dua bayi kami selamat. Wajah Miranti menegang, tangisnya pecah di situ juga. Tuhan, syukurlah. Tapi Galih yang masih di lantai hanya menunduk, kata-kata Abraham terasa seperti pisau yang menembus dada. Dia tidak akan kehilangan bayinya lagi. Ucap Abraham pelan, tapi penuh tekanan. Bukan karena aku membiarkannya bersama lelaki seperti kamu. Setelah mengatakan itu, Abraham membenarkan jaketnya, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Langkah sepatunya berat tapi mantap, menyisakan keheningan yang menyesakkan di ruang tamu rumah Galih. Miranti berjalan mendekati anaknya yang masih duduk di lantai dengan kepala tertunduk. Kamu dengar sendiri, Galih. Ucapnya dingin, nada suara Nia kali ini penuh kekecewaan. Bahkan Tuhan pun sudah kasih karnu balasan. Kamu kehilangan segalanya karena kamu sendiri yang menghancurkannya. 73.
Galih menggenggam kepalanya, bahunya bergetar. Aku cuma pengin semuanya kayak dulu, Bu. Tidak ada, dulu, lagi, balas Miranti dengan nada getir. Kamu sudah menghancurkan masa depanmu sejak kamu memilih Lilis dan membunuh darah dagingmu sendiri. Sekarang Hanum sudah bahagia dengan orang yang pantas untuknya. Belajarlah menerima, sebelum Tuhan benar-benar mengambil semua yang tersisa dari kamu. Suara langkah Abraham perlahan menghilang di luar rumah, bersamaan dengan embusan angin pagi yang menutup percakapan itu. Dan untuk pertama kalinya, Galih menangis bukan karena sakit di wajahnya, tapi karena sadar segalanya memang sudah berakhir. 1. 74. 53. Bayi kembar. Beberapa hari berlalu. Hanum sudah kembali ke rumah. Perutnya masih dibalut perban pasca operasi caesar darurat, tapi dua bayi mungil di pelukannya membuat rasa sakit itu terasa ringan. Kedua bayi itu, kembar laki-laki dan perempuan begitu mirip Abraham. Kevin, si sulung yang hampir 2 tahun, duduk di samping ibunya, memegang jari mungil adik-adiknya sambil tertawa kecil. Siska duduk di kursi dekat tempat tidur Hanum, menatap ketiga anak itu dengan mata berkaca. Kau tahu, Nak, aku dulu tidak pernah melihat anakku tersenyum seperti sekarang ini. Kau membuatnya hidup, Hanum. Hanum tersenyum lembut. Justru saya yang bersyukur, Bu. Kalau bukan karena Elbu dan Mas Abraham, mungkin saya sudah tidak di sini. La menatap bayi-bayinya dengan kasih, menyentuh kepala Kevin yang masih ingin ikut dipeluk. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Abraham masuk dengan wajah lelah tapi tenang. Di tangannya ada sekeranjang bunga mawar putih dan merah muda. La berjalan pelan, menatap Hanun dan anak-anaknya dengan mata yang memancarkan kehangatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bagaimana mereka? Tanyanya lirih. Semua sehat, jawab Hanum lembut. Dan mereka menunggumu sejak tadi. Abraham mendekat, menaruh bunga di atas meja, lalu menunduk mencium kening istrinya lama sekali. Aku berjanji, Hanum. Tak akan ada lagi air mata untukmu. Tidak akan ada yang menyakitimu lagi, aku janji. Hanum mengangguk, matanya berkaca. Sudah cukup, Mas Bian. Aku tidak ingin kamu terus hidup dengan amarah. Aku hanya ingin kita hidup tenang bersama anak-anak. Abraham menatapnya lama, lalu memeluknya dengan hati-hati agar tidak menyentuh luka operasinya. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kita lagi. Aku sudah menyiapkan keamanan di sekitar rumah, dan Galih. Biar waktu yang memberi pelajaran. Beberapa minggu kemudian, di tempat lain Galih duduk di kursi taman belakang rumah Miranti, menatap kosong ke arah pepohonan. Tangannya gemetar memegang segelas air, matanya merah, penuh sesal yang tak pernah bisa dihapus. La kehilangan segalanya, istrinya, perusahaannya, bahkan kepercayaan ibunya. Lilis masih di rumah sakit dengan tangan buntung, hidupnya pun hancur. Miranti datang, berdiri di belakangnya dengan langkah berat. Galih, katanya lirih. Aku sudah memaafkanmu. Tapi bukan berarti aku bisa menghapus dosamu. Sekarang, satu-satunya yang bisa kau lakukan adalah menebus semua itu dengan diam. Jangan ganggu mereka lagi. Galih hanya mengangguk, air matanya menetes diam-diam. Aku tahu, Bu. Aku tidak akan mendekati mereka lagi. Aku, 75. Hanya ingin Hanum bahagia. Meski bukan denganku. Sementara itu, di rumah Abraham. Sore itu langit oranye lembut, cahaya matahari masuk lewat jendela besar kamar bayi. Hanum duduk di kursi goyang, menyusui bayi perempuannya, sementara Abraham berdiri di dekat jendela, menggendong bayi laki-laki. Kevin berlari kecil di sekitar mereka sambil tertawa, suaranya memenuhi ruangan dengan tawa polos. Abraham menatap Hanum dengan senyum yang jarang muncul di wajahnya. Lihat mereka.
3 malaikat kecil yang kita punya, ucapnya lembut. Hanum tertawa kecil. Dan satu ayah yang cemburuan, godanya. Abraham mendekat, mencium kepala istrinya, lalu berkata lirih, aku tak akan pernah lelah mencintai kalian. Kau, Kevin, dan 2 bayi ini adalah alasan aku hidup. Sore itu, untuk pertama kalinya sejak sekian lama, Hanum bisa bernapas lega. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi tangis. Hanya kedamaian di dalam pelukan seorang pria yang kini benar-benar menjadi rumah baginya. 76. 54. Beberapa bulan berlalu. Suasana siang itu begitu tenang. Cahaya matahari menembus atap kaca pusat perbelanjaan, memantul di lantai marmer yang mengilap. Langkah kecil Kevin terdengar jelas, disertai tawa renyahnya saat Siska menggandeng tangannya dengan penuh kasih. Di belakang mereka, pengasuh mendorong kereta bayi berwarna abu-abu lembut, di mana 2 bayi kembar yang kini berusia 10 bulan tertidur pulas dengan pipi bulat dan ekspresi damai. Hanum berjalan di sisi Abraham, mengenakan dress panjang berwarna lembut yang menyesuaikan tubuhnya yang sudah kembali langsing setelah melahirkan. Tatapan mata Abraham selalu saja tertuju padanya, bahkan di tengah keramaian. Ada ketenangan yang baru di wajah pria itu, tenang karena keluarga kecilnya kini lengkap, utuh, dan jauh dari bayangan masa lalu yang kelam. Mas Bian, kamu yakin mau ke toko perhiasan sekarang? Tanya Hanum lembut sambil menoleh. Abraham tersenyum kecil, menggenggam tangannya lebih erat. Aku sudah janji waktu kamu di rumah sakit dulu, kan? Kalau semuanya selamat, aku akan kasih sesuatu yang bisa kamu simpan selamanya. Hanum tersipu, matanya melembut. Kamu sudah kasih segalanya, Mas. Aku nggak butuh hadiah lagi. Tapi aku butuh melihat kamu bahagia, balas Abraham pelan, dengan senyum yang begitu tulus. Siska yang berjalan di depan mereka menoleh sambil tertawa kecil. Kalian ini nggak pernah berubah. Dulu waktu baru menikah aja malu-malu. Hanum tersenyum malu, sementara Abraham hanya mengangkat bahu dengan ekspresi santai. Kalau cinta, ya harus dirawat terus, Bu. Mereka berhenti di depan sebuah toko perhiasan mewah milik Abraham sendiri. Pintu kaca otomatis terbuka, menyambut mereka dengan aroma lembut parfum ruangan dan kilau permata di setiap etalase. Salah satu karyawan langsung menyambut dengan ramah, menunduk hormat begitu melihat siapa yang datang. Selamat siang, Pak Abraham, Bu Hanum, sapa mereka serempak. Abraham menuntun Hanum menuju etalase tengah, di mana sudah disiapkan sebuah kotak beludru kecil. La membukanya perlahan, menampakkan sepasang cincin yang berkilau dengan desain sederhana namun elegan. Cincin ini aku buat sendiri, kata Abraham, menatap istrinya. Bukan untuk mengganti apapun, tapi untuk menandai awal baru kita. Aku nggak mau lagi ada masa lalu di antara kita. Hanya hari ini, dan hari-hari sesudahnya. Hanum menatap cincin itu lama, bibirnya bergetar menahan haru. Kamu selalu tahu cara bikin aku menangis bahagia, Mas. Abraham tersenyum, mengambil tangan Hanum lalu menyematkan cincin itu di jari manisnya. Dan aku akan terus begitu. Selama aku hidup. Kevin yang dari tadi sibuk melihat-lihat mendadak berteriak kecil, Mama cantik. Membuat semua yang ada di toko tertawa pelan. Bahkan Siska ikut mengusap air matanya sambil tersenyum bahagia. Namun di luar toko, tepat di seberang toko itu, seseorang berdiri diam. Dengan pakaian kasual sederhana dan name tag karyawan di dada, ia memperhatikan pemandangan itu dari kejauhan. Tatapannya kosong, tapi tidak lagi penuh amarah, hanya penyesalan yang dalam. La melihat bagaimana Hanum kini bahagia, dengan keluarga yang utuh dan 77. Penuh cinta. Dan di saat itu pula, hatinya akhirnya benar-benar menyerah. Dia menunduk pelan, menghela napas panjang. Mungkin ini memang seharusnya begini, gumamnya lirih.
Ketika Hanum dan Abraham keluar dari toko, mereka tidak menyadari keberadaan Galih. Hanum menggandeng Abraham sambil tersenyum, sementara dua bayi mereka mulai bangun, merengek pelan dari kereta. Abraham menunduk, mencium dahi bayinya satu persatu. "Sekarang kita pulang," ya, katanya. "Rumah lebih indah dari tempat manapun." Hanum mengangguk, dan bersama keluarga kecilnya, ia melangkah meninggalkan tempat itu, meninggalkan masa lalu, meninggalkan luka, menuju kehidupan baru yang benar-benar damai. Sementara Galih hanya menatap dari jauh, sebelum berbalik, melangkah kembali ke pekerjaannya kali ini dengan hati yang benar-benar sadar, bahwa kebahagiaan sejati bukan sesuatu yang bisa dirampas, tapi hanya bisa didoakan. Malam itu udara terasa hangat dan tenang. Lampu kamar utama meredup lembut, menantulkan cahaya kekuningan di dinding berwarna krem. Di atas ranjang besar, Kevin berbaring di tengah-tengah kedua orang tuanya, pipinya menempel di lengan Hanum, sementara tangan kecilnya sesekali menyentuh jari Abraham yang memegang buku cerita. Hanum mengenakan piyama satin lembut, rambutnya yang terurai sebagian jatuh di bahu. Sementara Abraham masih mengenakan kaos abu-abu, matanya teduh menatap dua orang yang menjadi alasan ia tersenyum setiap hari. Kevin menatap langit-langit dengan wajah polos. "Papa, nanti kalau Kevin udah besar, Kevin mau jadi tentara." Hanum yang sedang mengusap rambut anaknya langsung menoleh pelan, tersenyum lembut. "Tentara? Kenapa, sayang?" "Supaya Kevin bisa jagain mama, papa, dan adik-adik," jawabnya serius, dengan nada khas anak kecil yang polos tapi tulus. Abraham terkekeh kecil, menepuk pelan dada anaknya. "Wah, kalau begitu papa bangga sekali. Tapi, kenapa nggak jadi CEO aja kayak papa? Kantornya besar, ada lift, ada ruang rapat." Kevin langsung menggeleng cepat. "Kalau jadi CEO kan cuma duduk, papa. Nanti mama siapa yang dijagain?" Hanum tertawa kecil, menatap suaminya dengan tatapan geli. "Benar juga, iya. Tapi kalau jadi dokter juga bagus, bisa bantu banyak orang. Kalau papa atau mama sakit, Kevin bisa obatin." Kevin menatap Hanum, lalu memikirkan sebentar. "Kalau gitu Kevin jadi tentara yang bisa nyembuhin orang, iya. Biar bisa dua-duanya." Abraham langsung tertawa lepas mendengar logika polos itu, sementara Hanum menahan senyum bahagia. "Wah, Kevin luar biasa. Tentara sekaligus dokter," ujarnya sambil mencium kening anaknya lembut. Kevin tersenyum lebar, matanya mulai berat, tapi bibirnya masih berusaha bicara. "Kevin mau jagain mama terus. Sampai mama tua." Abraham dan Hanum saling pandang, ada keharuan dalam tatapan mereka. Hanum menunduk, mencium dahi. 78. Putranya, lalu memeluknya lebih dekat. "Kevin sudah jagain mama dari sekarang, sayang," bisiknya lembut. Abraham mengulurkan tangan, menyentuh pipi Hanum yang bersandar di pundaknya. "Kamu lihat, Hanum. Anak kita bahkan sudah punya hati sekuat itu." Hanum tersenyum kecil, menatap wajah suaminya. "Anak ini tumbuh dengan cinta yang kamu ajarkan, Mas." Mereka terdiam beberapa detik, menikmati momen yang tenang itu. Suara napas Kevin yang mulai teratur, dan aroma lembut dari tubuh bayi kecil mereka di kamar sebelah yang sempat Hanum susui sebelum tidur. Abraham menatap wajah Hanum yang kini terlihat lelah namun bahagia, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. "Terima kasih sudah jadi rumah buat aku dan anak-anak." Hanum menatapnya dengan mata berkaca. "Dan kamu, yang membuat rumah ini selalu hangat." Mereka saling tersenyum, saling memandang lama sampai akhirnya Hanum menyandarkan kepala di dada Abraham, sementara Kevin tertidur di antara mereka dengan senyum kecil di bibirnya. Di luar, angin malam berhembus lembut. Lampu kamar redup, dan dunia seolah berhenti sejenak, memberi waktu bagi keluarga kecil itu menikmati kebahagiaan sederhana mereka. 79. 55.
Keesokan harinya, langit sore tampak suram di atas gedung tinggi milik Biantara Corporation. Awan menggantung berat seolah ikut menekan suasana di ruang rapat lantai 10, tempat Abraham duduk dengan wajah tegang, memandangi layar proyektor yang menampilkan grafik penurunan tajam. Ini bukan laporan yang saya harapkan. Suaranya dalam, dingin, dan penuh kendali. Julio yang berdiri di sisi kanan hanya bisa menunduk. Kami sudah cek ulang semua vendor, tapi kesalahan ada di bagian distribusi, Tuan. 2 kontainer bahan bangunan tertahan di pelabuhan, akibatnya proyek tertunda 3 minggu. Abraham memotong tajam, kedua tangannya mengepal di atas meja. Dan kita kehilangan kepercayaan klien terbesar kita. Suara detakian dinding terdengar begitu keras di antara mereka. Semua staf yang berada di ruangan itu menunduk, tak berani menatap langsung ke wajah sang CEO. Abraham menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam emosi yang bergolak di dadanya. 3 tahun terakhir ia jarang gagal dalam proyek besar. Tapi kali ini, satu kesalahan kecil berakibat pada kontrak bernilai miliaran. Julio, katanya akhirnya, suaranya melembut tapi tetap berwibawa. Kau koordinasikan tim perbaikan malam ini. Aku akan ikut turun langsung ke lapangan besok pagi. Tidak ada yang pulang sebelum semuanya jelas. Siap, Tuan. Setelah semua keluar, ruangan itu tersisa hanya untuk Abraham seorang diri. La duduk bersandar, menekan pelipisnya, menatap keluar jendela yang memperlihatkan lampu-lampu kota Jakarta mulai menyala. Jam di tangannya menunjukkan pukul 19.30. Hanum pasti sudah menidurkan Kevin dan si kerembar sekarang. Seketika, bayangan wajah istrinya muncul di pikirannya. Hanum dengan senyum lembut, rambutnya yang kini sedikit panjang, dan tangan yang selalu sibuk menidurkan bayi mereka sambil menepuk lembut dada kecil mereka. Bayangan itu menenangkan sekaligus menyesakkan. Abraham membuka ponselnya. Ada beberapa pesan belum dibaca. Sudah makan, Mas? Jangan terlalu lama lembur, Kevin nyariin papanya. Si kembar barusan nangis bareng. Mungkin kangen papanya juga. Senyum kecil muncul di bibir Abraham, tapi hanya sebentar, dia membalas pelan. Aku pulang setelah rapat tambahan. Cium Kevin dan si kembar buat aku, ya. Beberapa detik kemudian, notifikasi pesan masuk. Jangan lupa makan, aku mencintaimu, Mas. Hanya 3 kata terakhir itu yang membuat seluruh tekanan hari ini sedikit mereda. Namun, rapat lanjutan membuat Abraham harus kembali fokus. Julio masuk membawa berkas tambahan, membicarakan soal rencana penyelamatan proyek dan negosiasi ulang kontrak. Sampai lewat tengah malam, 80, Abraham masih di ruangannya. Kopi dingin di gelas kaca tak lagi ia sentuh, kemejanya sudah kusut, dan matanya mulai merah karena lelah. Tapi ia menolak pulang sebelum semuanya terselesaikan. Di sudut meja, sebuah foto kecil menjadi satu-satunya sumber hangat di ruangan itu. Foto Hanum yang sedang menggendong bayi kembar mereka, sementara Kevin duduk di pangkuan Abraham. Wajah bahagia di gambar itu tampak seperti dunia yang berbeda dari kenyataan malam ini. Julio datang lagi membawa kabar, Tuan, tim sudah mulai perbaikan data. Besok pagi kita bisa kirim ulang laporan ke klien. Abraham mengangguk pelan. Baik, setelah semua beres, pastikan bonus tim distribusi dicabut. Dan, ia menatap jendela sekali lagi, suaranya melemah. Aku pulang jam 12 nanti, aku udah janji nggak lembur lama. Julio hanya mengangguk, tahu betul janji itu bukan untuk dirinya tapi untuk wanita di rumah yang pasti masih menunggu di balik lampu ruang tamu yang belum padam. Malam itu, gedung Biantara Corporation terasa begitu sunyi. Hanya suara ketikan, langkah sepatu, dan bayangan seorang pria yang masih berjuang menjaga keseimbangan antara ambisi dan keluarga. Jarum jam di dinding ruang tamu menunjukkan pukul 02.27. Rumah besar itu sunyi,
hanya lampu temaram di sudut ruangan yang masih menyala lembut. Hanum duduk di sofa dengan mata setengah terpejam, selimut menutupi kaki, secangkir teh hangat di atas meja sudah lama dingin. La menatap pintu dengan pandangan lelah tapi sabar. Sudah hampir 2 jam ia berusaha menenangkan dirinya sendiri, berkali-kali hendak masuk kamar tapi langkahnya selalu kembali lagi ke ruang tamu. Di kamar sebelah, suara lembut pengasuh meninabobokan si kembar masih samar terdengar. Sementara dari monitor bayi di meja, layar kecil menunjukkan Kevin tidur meringkuk, memeluk boneka kecil pemberian ayahnya. Begitu suara mesin mobil berhenti di halaman, Hanum segera berdiri. La tak perlu melihat jam, ia tahu siapa yang baru pulang. Beberapa detik kemudian, pintu depan terbuka perlahan. Abraham masuk, dengan kemeja kusut, dasi longgar, dan wajah yang tampak jauh lebih lelah dari biasanya. Begitu pandangan mereka bertemu, seolah seluruh kesibukan dan jarak di antara waktu langsung runtuh. "Mas," panggil Hanum pelan. Abraham menutup pintu, lalu menatap istrinya yang berdiri di sana, mata sembab, tapi senyum tetap terukir di wajahnya. "Kenapa belum tidur?" Suaranya serak. Hanum menggeleng. "Nungguin Mas. Aku udah suruh Mbak Weni tidur, biar aku aja yang bukain pintu." Abraham berjalan mendekat, meletakkan jas di sandaran sofa. La menatap Hanum lama, seakan ingin menyimpan wajah itu dalam ingatannya sebelum ia tenggelam lagi dalam tumpukan pekerjaan. Lalu ia mendekat, meraih tangan Hanum, mengecup punggungnya pelan. 81. "Aku gagal satu proyek," ucapnya lirih, nyaris seperti pengakuan. Hanum menatapnya lembut. "Aku tahu, Pak Julio sempat telepon sore tadi, bilang Mas lagi di kantor. Tapi proyek gagal bukan berarti Mas gagal, kan?" Abraham diam, dia menatap lantai, lalu menarik napas panjang. "Rasanya, aku hampir kehilangan segalanya kalau terus begini. Aku kerja untuk kalian, tapi malah sering nggak ada di rumah." Hanum tersenyum kecil, menepuk dadanya pelan. "Yang penting Mas nggak kehilangan arah. Rumah ini tetap nungguin Mas, aku juga." Kevin tiap malam nanya, "Papa lembur lagi?" "Iya." Sambil megang foto kita. Abraham menahan napas. Ada sesuatu yang menekan dadanya dari dalam campuran penyesalan dan kasih yang sulit dijelaskan. La mendekap Hanum erat, lama, hingga bahu mereka sama-sama bergetar. "Maaf." Hanya itu yang keluar dari bibirnya. Hanum menepuk punggung suaminya lembut. "Mas jangan minta maaf. Aku tahu, semua yang Mas lakuin buat kita. Tapi jangan lupa, aku juga butuh Mas, bukan cuma anak-anak." Pelukan mereka lama, hangat, dan sunyi. Ketika akhirnya Abraham melepaskan pelukannya, ia melihat wajah Hanum yang tampak semakin tenang. "Udah makan?" tanya Hanum pelan. Abraham menggeleng, "Belum, tapi aku cuma pengen minum teh." Hanum mengambil cangkir di meja, meneguk sedikit sebelum memberikannya pada Abraham. "Udah dingin," katanya, "tapi rasanya masih bisa nenangin." Abraham tertawa kecil, lalu duduk di sofa, menarik Hanum ikut duduk di sebelahnya. "Besok aku janji nggak lembur. Aku mau antar Kevin sekolah pertama kali, terus ajak kalian makan siang di luar. Besok dia udah masuk playgroup." Hanum menatapnya tak percaya. "Janji." "Janji," ucapnya mantap. "Aku nggak mau ngelewatin masa kecil mereka cuma karena aku sibuk ngejar angka." Hanum tersenyum, lalu bersandar di bahu suaminya. "Aku pegang janji itu." Beberapa menit kemudian, keheningan kembali menyelimuti rumah. Hanya ada suara detak jam dan napas mereka yang beriringan. Saat Hanum tertidur di bahunya, Abraham menatap wajah istrinya lama-lama. Tangannya perlahan menyentuh cincin di jari Hanum, cincin yang dulu ia berikan di hari pernikahan mereka, dan cincin yang ia hadiahkan ke Naren. La sadar, di balik segala kegagalan dan tekanan,
inilah alasan ia terus berjuang. Sebelum memejamkan mata, Abraham berbisik pelan. Aku pulang bukan cuma buat istirahat, tapi buat mengingat lagi. Rumah yang selalu jadi tempat aku kembali. 82:56. Masuk sekolah. Pagi itu, sinar matahari menerobos lembut dari celah gorden kamar mereka. Hanum masih terlelap di pelukan Abraham ketika suara rengekan kecil dari baby monitor di meja membuat keduanya tersadar. Tangisan pelan itu berasal dari kamar bayi kembar mereka si kembar. Abraham membuka mata perlahan, masih setengah mengantuk. La melirik jam di nakas. Baru jam 6 gumamnya dengan suara berat. Hanum tersenyum kecil, mengusap mata sambil berkata, mereka bangun lebih pagi dari biasanya. Abraham memutar badan, menatap wajah istrinya yang masih lelah, lalu menepuk pipinya lembut. Kamu tidur aja, aku yang urus mereka. Janji aku, hari ini kamu nggak capek lagi. Hanum menatapnya dengan senyum geli. Bisa gitu. Bisa, jawab Abraham cepat sambil mencium keningnya. Bapak dengan 3 bayi harus kuat, kan? Hanum tertawa kecil sambil mengangguk, lalu menyelimuti dirinya lagi. Abraham berdiri, mengambil hoodie dan melangkah ke kamar si kembar. Begitu membuka pintu, suara tangisan pelan langsung terdengar jelas. Si kakak sudah bangun, menendang-nendang selimut kecilnya, sementara si adik baru saja membuka mata dan menguap. Pagi. Pahlawan kecil papa, ucap Abraham lembut. La menggendong kakak lebih dulu, lalu menepuk punggungnya perlahan. Kakak menatap ayahnya dengan mata besar dan polos cermin dari Hanum kecil. Tak lama, si adik juga mengulurkan tangannya, seolah meminta hal yang sama. Abraham tertawa kecil, menaruh kakak di bouncer lalu menggendong adik bergantian. Di balik pintu, Hanum berdiri sambil tersenyum melihat pemandangan itu. Lelaki yang dulu sibuk dan keras, kini tampak seperti ayah paling sabar di dunia. Setelah menyiapkan sarapan sederhana bersama pengasuh, Hanum membangunkan Kevin. Anak laki-laki itu berlari keluar kamar dengan piyama biru bergambar dinosaurus. Mama, papa udah pulang. Tanyanya dengan mata berbinar. Udah, sayang. Tuh, papa di kamar adik kembar. Kevin langsung berlari ke kamar adik-adiknya. Begitu melihat ayahnya di sana, ia langsung memeluk kakinya. Papa nggak lembur lagi, kan? Katanya polos. Abraham jongkok, menatap Kevin dengan mata lembut. Nggak, sayang. Hari ini papa libur buat Kevin dan adik-adik. Yayay. Kevin bersorak, menepuk tangan kecilnya, membuat Aiden ikut menatap penasaran dan tertawa kecil. 3:83. Hanum berdiri di ambang pintu, menyandarkan tubuh di kusen. La menatap ketiganya dengan tatapan teduh, seolah ingin membingkai momen itu dalam ingatan. Selesai sarapan, mereka bersiap. Abraham menggandeng tangan Hanum keluar rumah, sementara Kevin berjalan di antara mereka, menenteng tas kecil berisi botol minum dan mainan. Masih yakin mau ikut antar Kevin sekolah? Tanya Hanum. Abraham tersenyum, aku nggak mau melewatkan pertama kalinya dia masuk kelas bermain. Sekali aja, biar dia tahu papanya benar-benar ada. Kevin tarempak begitu senang. La terus mengoceh sepanjang jalan tentang teman-teman barunya nanti, tentang mainan di sekolah, bahkan tentang cita-citanya yang berubah lagi kali ini ingin jadi pilot yang bisa nyetir kapal juga. Padahal, dia pernah berkata ingin jadi tentara. Hanum dan Abraham hanya tertawa, membiarkan bocah kecil itu bercerita tanpa henti. Begitu tiba di sekolah, beberapa orang tua lain sempat memperhatikan keluarga itu. Abraham dengan gaya formal tapi ramah, Hanum yang tampil anggun meski sederhana, dan Kevin yang ceria luar biasa. Anaknya mirip banget sama papanya, ya, bisik salah satu ibu. Hanum hanya tersenyum sambil menatap Abraham. Mungkin, tapi sifat keras kepalanya lebih ke papanya juga.
Abraham mengangkat alis dan membalas, tapi manisnya jelas dari ibunya. Hanun hanya menggeleng sambil tertawa kecil. Siang itu, setelah menjemput Kevin dari sekolah, Abraham mengajak mereka mampir ke toko perhiasan miliknya. Toko itu adalah salah satu unit bisnis keluarga yang kini berkembang pesat. Begitu masuk, aroma lembut dari ruangan ber-AC dan kilau batu permata menyambut mereka. Hanum tampak heran. "Mas, ngapain ke sini?" Abraham hanya tersenyum. "Nggak apa-apa. Aku cuma mau ambil sesuatu." Tak lama, salah satu staf datang membawa sebuah kotak kecil berbalut beludru biru. Abraham membukanya di depan Hanum dan Kevin. Di dalamnya, ada kalung tipis dengan liontin berbentuk 4 hati kecil yang saling menyatu. "4 hati ini buat kita," kata Abraham sambil memakaikannya di leher Hanum. "Aku, kamu, Kevin, kakak, dan adik, meski mereka satu, mereka bagian dari satu hati yang sama." Hanum menatap kalung itu, lalu menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, jangan nangis," ucap Abraham lembut, menyentuh pipinya. "Aku tahu aku banyak salah, tapi aku mau setiap kali kamu lihat kalung ini, kamu ingat. Kalau aku nggak akan ninggalin lagi." Hanum menutup mulutnya, menahan haru. Kevin menatap mereka lalu berkata polos. 84. Mama nangis. Papa jahat, iya. Mereka berdua langsung tertawa. Abraham mengacak rambut Kevin. "Papa nggak jahat, Papa cuma bikin Bunda terharu." Malam itu, setelah semuanya tertidur, Abraham berdiri di balkon rumah. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma bunga dari taman belakang. Dari dalam kamar terdengar suara pelan Hanum menidurkan si kembar. Abraham menatap langit, lalu tersenyum kecil. Semua lelah, semua kerja keras, semua kegagalan di kantor tak ada artinya dibandingkan ketenangan yang kini ia rasakan. Lah teringat pada satu hal yang Hanum katakan dulu, rumah ini nggak butuh orang sempurna, cuma butuh orang yang mau pulang. Dan malam itu, ia sadar dirinya sudah benar-benar pulang. Besok paginya, Hanum terbangun lebih dulu. Lah melihat Abraham tertidur di sampingnya, dengan tangan memeluk Kevin yang bergeser ke tengah ranjang. Cahaya matahari menyorot wajah mereka berdua. Hanum tersenyum, lalu berbisik pelan. "Janji kamu beneran kamu tepati, Mas."